Lihat ini. Pak, ada yang bisa saya bantu? Ibu, tolong bantu kami. Tolong tarik uang ini untuk kami. Berapa kali aku harus bilang? Pemiliknya harus datang sendiri. Apa kamu tuli? Tapi istriku sudah meninggal. Dia sudah dikremasi. Dia tidak bisa datang, titik. Itu bukan masalahku. Itu kebijakan bank. Ini konyol. Ada apa dengan dia? Kalau sudah selesai, pergi sekarang. Jangan buang-buang waktuku. Aku sedang menonton acaraku. Manajer David. Clara, mengenai kesalahan yang kamu buat waktu lalu, keputusan disiplin bank sudah keluar. Kamu akan dipotong gaji 3 hari. Ini surat pemberitahuan disiplin, lihat sendiri. Kamu benar-benar kacau. Aku datang untuk menyetor uang, bukan untuk membeli reksadana. Kamu harus memperbaikinya sekarang juga. Baik, Manajer David. Kamu selalu ceroboh. Kalau ada kesalahan lagi, kamu keluar. Baik, Manajer David. Aku janji tidak akan terulang lagi. Ini semua karena orang itu yang tidak menjelaskan dengan jelas dan membuatku dalam masalah. Bereskan meja kerjamu. Bersiaplah melayani pelanggan. Hehe. Hai, aku perlu tarik uang. Ambil semua uang dari kartuku. Hei, aku bicara padamu. Kamu dengar aku? Aku tidak tuli. Berhenti memukul-mukul meja. Kalau rusak, kamu sanggup bayar? Setiap hari, omong kosong yang sama, sangat menyebalkan. Ternyata kamu. Kamu teller dari beberapa hari yang lalu, yang mengubah tabunganku menjadi reksadana itu. Berani-beraninya kamu membahas itu, karena kamu, aku dipotong gaji 3 hari, melihatmu saja sudah membuatku marah. Kamu yang salah dalam transaksi. Mana bisa kamu menyalahkan aku? Sudahlah, katakan saja keperluanmu, lalu pergilah. Beginikah cara bankmu memperlakukan pelanggan? Mau aku langsung mengadu sekarang? Oh, ini pasti akan jadi masalah besar. Bapak, boleh saya tanya urusan apa yang ingin Bapak selesaikan? Nah, gitu dong. Ambilkan semua uang dari kartuku. Ambil uang tunai. Ya, Semuanya. sampai sen terakhir. Keluarkan semua. Hei, Clara, mau nonton film malam ini? tidak bisa. Aku masih belum bayar tagihan kartu kredit bulan lalu, dan hari ini aku dipotong gaji 3 hari. Aku tidak akan keluar malam ini. Ada tepat 30 juta rupiah di kartu ini. Jangan kacaukan lagi kali ini, oke? Aku pergi dulu. Baik, uang Anda sudah ditarik semua. Hitung di sini, semua transaksi bersifat final setelah Anda meninggalkan meja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 225 juta rupiah. Ada apa ini? Ada 225 juta rupiah di sini. Aku cuma punya 30 juta di rekeningku. Pasti itu kesalahan teller. Kalau aku benar-benar mengambil 225 juta rupiah ini, hidup pasti jauh lebih mudah. Tapi kalau aku ambil, bank itu pasti akan minta kembali. Hei, berhenti main-main sebentar. Aku perlu bicara denganmu. Kamu tidak pernah berhenti? Masalahnya uang yang baru saja kamu berikan padaku, jumlahnya tidak pas. Aku peringatkan kamu, berhenti membuat masalah. Aku sudah bilang tadi, semua transaksi bersifat final setelah Anda meninggalkan konter. Sekarang kamu kembali dengan masalah, siapa tahu apa yang kamu lakukan di luar? Tidak. Di konter tadi, aku tidak sempat menghitungnya dengan teliti. Baru sadar ada yang salah setelah pergi. Kalau begitu, kamu semakin tidak punya alasan untuk kembali. Siapa tahu apa yang kamu lakukan di luar, tipu daya apa yang kamu lakukan. Aku pikir kamu hanya berusaha menjebak bank kami. Bukan seperti yang kamu kira. Tolong, dengarkan aku dulu. Dengar apa? Nya, di mana satpam? Di mana satpam? Cepat bawa pengacau ini keluar dari sini. Kamu memberi aku kelebihan uang. Sobat, lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar. Teman-teman, kalian salah paham. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Dia tidak membuat masalah. Lalu untuk apa dia di sini? Satpam, keluarkan dia dari sini sekarang. Dia tidak terlihat seperti orang baik. Dia mungkin sedang berniat jahat. Ada apa dengan keributan ini? Apa yang terjadi? Tidak ada, Manajer David. Hanya seseorang yang membuat masalah. Apa kamu membuat kesalahan lagi? Bagaimana mungkin, Manajer David?
Aku tidak akan pernah membuat kesalahan lagi. Jadi siapa orang ini? Aku tidak boleh sampai manajer David tahu. Aku membuat kesalahan lagi. Kalau tidak, aku pasti akan kehilangan pekerjaan ini. Anak muda, apa sebenarnya yang kamu butuhkan? Aku akan jujur padamu. Orang ini suka padaku. Dia mengejarku, tapi aku menolaknya, jadi dia datang ke bank untuk melecehkanku. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di bank? Maaf, manajer David, aku akan menanganinya segera. Pergi dari hadapanku sekarang, atau semuanya akan menjadi buruk. Jika kamu punya akal sehat, dengarkan aku baik-baik. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin melihat apa yang ingin kamu katakan. Aku datang untuk memberitahumu kamu memberiku terlalu banyak uang. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku memberimu uang ekstra. Hanya karena aku baik hati. Aku kembali khusus untuk mengembalikannya. Orang lain pasti sudah mengambil uang itu dan pergi. Budi, apa kamu dengar itu? Dia bilang aku memberinya uang ekstra. Orang ini pasti gila. Sekarang semua penarikan dilakukan oleh sistem bank. Tidak mungkin kesalahan seperti itu terjadi. Karena kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Setelah aku pergi, jangan menangis. Pergi dari sini. Masih membanggakan aku memberimu uang ekstra. Lihat baik-baik dirimu di cermin. Apa kamu pantas? Kamu bodoh sekali. Anak muda, tunggu sebentar. Ada apa? Aku melihat apa yang baru saja terjadi. Bank benar-benar memberimu uang ekstra. Apa yang kamu mau? Tenang, anak muda. Aku seorang pengacara. Ini identitasku. Jika kamu pergi dengan uang itu, bank akan mengetahuinya nanti, dan mereka masih bisa mengambilnya kembali. Kalau begitu apa maksudmu? Orang-orang ini selalu semena-mena. Aku sudah muak dengan mereka. Aku punya ide. Itu bisa membantumu menyimpan uang itu secara legal. Bahkan jika mereka mencoba mengambilnya kembali nanti, mereka tidak akan bisa. Sungguh, ide apa? Clara, apa menurutmu dia mungkin jujur? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sistem melakukan kesalahan? Tapi bagaimana jika iya? Apa tanggung jawabmu? Jika itu benar-benar kesalahan, aku harus membayarnya dari kantongku sendiri, dan aku akan dipecat. Ada apa? Aku rasa dia tidak berbohong. Kita harus memanggilnya kembali. Bung, kamu bercandakan? Bagaimana sistem bisa kacau begini? Orang itu pasti melihat aku bersikap kasar tadi. Dia sengaja datang cari masalah. Kembali lagi, Aku hanya ingin memastikan satu hal. Uang lebih yang aku tarik darimu, kamu benar-benar tidak mau mengambilnya kembali? tidak, lupakan saja. Pergi sana, maukah kau? Baiklah. Baik, kamu sudah membuat poinmu. Aku tidak akan berdebat lagi. Aku punya perjanjian. Tanda tangan di sini. Mengakui uang lebih yang kuterima adalah hadiah darimu. Tanda tangani, dan aku pergi. Kamu bercandakan? Aku tidak pernah memberimu uang lebih. Tidak mungkin. Oke, Aku sudah memberitahumu semuanya. Tanda tangan di sini. Itu saja. baiklah. Baik, aku akan menandatanganinya. Tapi begitu aku tanda tangan, menjauh dari hadapanku, dan jangan kembali lagi, setuju? Setuju. Setelah kamu tanda tangan, meskipun kamu memohon sambil berlutut, aku tidak akan mengembalikannya. Masih bermimpi? Baiklah. Baik, aku akan memanjakanmu, ambil perjanjian sialanmu, pulang dan lanjutkan mimpi kecilmu. Selama mereka mengakuinya dan menandatangani, perjanjian ini mengikat secara hukum. Uang ini adalah hadiah pribadi dari Taylor. Dia tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Nah, terima kasih banyak. Pergi sana. Clara, ada apa? Kelihatannya kamu sangat bahagia. Beberapa orang gila tadi bersikeras bahwa aku memberinya uang lebih. Lucu, kan? Semua penarikan dijalankan oleh sistem. Bagaimana mungkin kesalahan bodoh seperti itu terjadi? Bagaimana jika itu benar-benar melakukan kesalahan? Tidak mungkin. Jika aku benar-benar salah, aku akan berlutut sekarang juga dan memohon dia untuk mengembalikannya. Clara, kamu memberikan uang lebih kepada klien lagi? Sarah, apa? Aku baru saja memeriksa buku. Dan menemukan kamu memberikan seorang klien uang tunai tambahan 225 juta rupiah. Kita semua rekan kerja. Jangan bercanda seperti itu. Tidak diragukan lagi, kamu benar-benar kacau. Clara, sepertinya pria itu tidak berbohong. Aku datang untuk memberitahumu, kamu memberiku terlalu banyak uang tadi. Jadi dia benar-benar tidak berbohong. Sarah, tunggu aku. Aku akan mengejarnya sekarang. Aku bilang ambil uang tunai, kenapa lama sekali? Salahku. Tertahan di ATM. Agak lama. Seperti yang kita sepakati, sewa bulan pertama dan uang jaminan, sewa 4 bulan, totalnya $1.200. Ini, hitung, 6.
Setelah kontrak ditandatangani, kamu bisa pindah. Aku tadinya mau pakai $300 lainnya untuk beli ponsel. Ya, sekarang, setelah aku pindah, aku akan beli yang lebih bagus. Ryan, mau minum malam ini? Dasar pelit, kamu tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Ada apa denganmu? Tiba-tiba mau traktir aku makan malam? Ada hal baik yang terjadi padaku hari ini, Mas. Hal baik apa? Kamu tersenyum terus, ya? Aku akan SMS alamatnya. Kamu lihat saja nanti saat datang, aku harus pergi. Hei, tahan liftnya. Kamu. Ini kamu? Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tunggu, Clara, sebentar. Ada apa lagi? Sarah. Bodohnya aku. Apa yang terjadi? Aku salah ingat. Bukan karena kamu mengambil terlalu banyak. Kamu kekurangan klien Rp2.250.000. Oh, tidak. Sarah, manajer David baru saja memberitahuku. Jika aku melakukan kesalahan lagi, bank akan memecatku. Kita sahabat terbaik. Kamu harus membantuku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Baiklah. Jika klien tidak datang mencarinya, aku tidak akan memberitahukannya ke manajer David. Kamu sebaiknya lebih hati-hati mulai sekarang. Terima kasih banyak, Sarah. Lupakan. Dia hanya gadis muda. Sulit di luar sana. Kita harus mengembalikan uang itu padanya. Uang ini. Diam. Berapa kali aku harus memberitahumu? Semua transaksi bersifat final begitu kamu meninggalkan konter. Apa kamu tidak mengerti bahasa Inggris yang jelas? Atau ada yang salah dengan kepalamu? Keluar, sekarang. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri, ya? Demi uang kecil ini, kamu mengikutiku sampai ke depan pintu rumahku? Kamu tidak punya rasa malu. Aku bersumpah akan memanggil polisi sekarang. Rumahmu? Siapa yang kamu bohongi? Demi uang kecil ini, apa ini benar-benar sepadan? $15.000 adalah jumlah kecil bagimu. Apa? Apakah itu banyak uang? Bagiku, itu benar-benar kekayaan. Biarkan aku katakan lagi, semua transaksi bersifat final setelah Anda meninggalkan konter. Kamu sendiri tidak menghitungnya dengan benar, siapa yang salah? Hei, aku sedang bicara denganmu. Apa yang kamu pikirkan? Demi uang kecil ini, kamu benar-benar akan mengikutiku ke rumah? Perbaiki fakta Anda. Oke, siapa yang mau pergi ke rumahmu? Aku pulang ke rumahku sendiri. Teruslah berpura-pura. Teruslah, terus berpura-pura. Ayo lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Hentikan. Kenapa kamu mengikutiku? Kaulah yang gila. Kaulah yang mengikutiku, sampai ke depan pintu rumahku, dan kamu berani bilang aku yang mengikutimu. Baik, aku tahu apa yang kamu cari. Bagaimana kalau begini? Aku yang rugi, berlutut dan membungkuk padaku, dan bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menggangguku lagi, maka aku setuju. Berlutut dan membungkuk padamu? Aku akan berlutut dan bersujud padamu. Apa? Untuk kekayaan besar yang kamu sebutkan itu, aku hanya memintamu untuk bersujud. Apa itu terlalu berlebihan? Aku akan bersujud padamu. Ini satu-satunya kesempatanmu. Terserah kamu. Kamu gila. Dia tinggal tepat di sebelah rumahku. Apa dia tidak sadar uangnya hilang? Di sini. Harus kuakui, kamu mentraktirku makan malam. Jadi kenapa kamu terlambat? Kukira kamu akan membatalkan. Jangan bilang begitu. Hari ini ketemu orang gila. Ada apa? Lupakan. Jangan dibahas. Rio, bukannya kamu selalu minta aku mencarikan jodoh? Kamu terus bilang tidak ada yang cocok. Apa? Kamu mau menjodohkanku dengan adikmu, persetan? Karena kamu mentraktirku hari ini, aku akan menjodohkanmu dengan seseorang. Dia punya pekerjaan bagus, dan dia sangat cantik. Dia lebih dari cukup untukmu. Ya. Oke, apa yang menarik? Saat aku kembali, aku akan mengaturnya untuk kalian. Kenapa tidak kau temui mereka langsung besok? Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi melihatnya besok. Orang yang kau jodohkan denganku, seberapa cantik dia sebenarnya? Kawan, kau bilang akan menjodohkanku dengan seseorang. Ya, kawan ini mantap. Cari waktu untuk bertemu besok.
Bagaimana menurutmu? Maksudku, tentu, tapi apakah kawanmu ini kaya? Kalau tidak, lupakan, aku akan pergi melihat besok dan memutuskan. Hei, jangan lupa, orang yang kuperkenalkan padamu kemarin sudah kuatur pertemuannya. Temui di bank tempat dia bekerja. Oke, dia di loket 3. Astaga, kebetulan banget. Aku penasaran bagaimana kencan buta hari ini. Semoga dia kaya. Aku jadi nggak perlu banting tulang di sini setiap hari. Halo, saya ingin tarik uang. Nona, saya mau tarik uang. Baik, baik. Nggak lihat aku sibuk? Kamu buru-buru kayak malaikat maut. Mau cepet-cepet reinkarnasi? Ada apa dengan sikapmu? Clara, fokus pada pekerjaanmu. Jangan kacau lagi, kau dengar? Ah, Ya, manajer David. oh, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Cabang Anda dalam masalah besar, Anda tahu itu. Apa yang terjadi? Salah satu staf Anda membayar lebih kepada nasabah kemarin. Apa Anda tidak tahu? Apa? Bagaimana mungkin? Saya memberi Anda 1 jam. Bawa pantatmu ke kantor pusat. Atau lebih baik berhenti sekarang juga. Ada apa, manajer David? Kantor pusat baru saja menelepon. Mereka bilang seseorang di cabang kita membayar lebih kepada nasabah kemarin. Katakan yang sebenarnya. Apakah itu kamu? Aku? Siapa lagi? Di seluruh cabang ini, hanya kamu satu-satunya yang begitu ceroboh. Katakan yang sejujurnya. Apakah kamu atau bukan? Jangan khawatir, manajer David, pasti bukan aku. Baiklah. Sebaiknya bukan kamu. Atau berkemas dan pergi. Ah, menyebalkan. Pekerjaan bodoh ini, aku tidak mau bekerja lagi. Hei Lily, aku sakit perut. Bisa ganti shiftku. Pergi saja, cepat. Aku dapat informasinya. Di loket 3 bank. Pergi dan bicara padanya. Kak, aku sudah lakukan yang terbaik. Sisanya terserah kamu. Untung bukan wanita itu dari kemarin. Aku tahu tidak mungkin kebetulan sebanyak itu. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya tidak kesini untuk urusan bank. Bukan untuk urusan bisnis? Lalu kenapa ke sini? Ryan yang mengutus saya. Ryan, apa maksudmu? Betul, Ryan yang mengutus saya. Aku kembali. Terima kasih sudah menggantikanku, Lily. Kamu? Apa maksudmu? Aku bilang padamu, aku bukan orang yang bisa kau ganggu. Kalau kau terus cari masalah, aku akan usir kau. Tidak. Aku pikir kau pasti salah. Lalu kenapa kau di sini, menggangguku terus-menerus demi uang sedikit itu? Apa kau tidak capek? Uang? Aku hampir lupa sampai kau menyebutkannya. Jika benar-benar soal uang itu, Uang apa yang kau punya? Keluar dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. kau pikir aku ingin melihatmu? Kaulah yang salah. Aku di sini sama sekali bukan untukmu. Bukan untukku? Lalu kenapa kau duduk di jendelaku? Sebenarnya, aku di sini untuk kencan buta. Masa kebetulan banget? Kencan buta yang disebut Ryan, itu dia? Apa kencan buta yang Ryan atur untukku ternyata kau? Dan kau Clara? Benar-benar kau? Itu kau. Kebetulan banget. Tunggu, pasti ada yang salah di sini. Mungkin saja pria ini tertarik pada penampilanku, dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras aku supaya aku menyerah. Tidak mungkin, aku benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, aku harus memberinya pelajaran. Ah, lupakan saja. Terus bertemu, sepertinya ini takdir. Soal kemarin, biarkan saja. Diam. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku bilang padamu, jangan pernah berpikir begitu. Baik, karena kamu tidak mau bicara, lupakan saja. Berhenti. Apa yang kamu mau? Kenapa kau pukul aku? Aku pukul kau, bajingan. Karena aku cantik, kau punya pikiran kotor, kau mau memerasku dengan itu, memaksaku menyerah, ya? Memerasmu? Kau terlalu banyak berpikir. Apalagi, kau terus muncul di depanku, untuk apa? Apalagi yang mungkin? Tentu saja hanya kebetulan. Kebetulan apa? Kau pasti sengaja merencanakannya. Masuk. Hei, Bapak,
Aku di sini, HMPH. Kau masih berani datang? Mending kau ditabrak mobil dan mati. Bapak? Bapak? Apa? Bapak? Kamu pasti bercanda, kan? Apa aku terlihat punya waktu untuk bercanda? Kamu pernah merugikan klien sebesar Rp2.250.000, dan lain kali kamu membayar lebih sebesar Rp225 juta. Log sistem lengkap ada di sini. Lihat sendiri. Apa? 2 kali ini? Itu semua Clara. Klien yang dirugikan Rp2.250.000. Kita bisa menghubungi klien dan menggantinya nanti. Tapi kelebihan Rp225 juta apa yang kamu sarankan? Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Jika kamu tidak bisa, kamu harus menanggung kerugian sendiri. Dan kemudian, mundur dan pergi. Ya, Bapak, aku akan mengurus ini sekarang. Baiklah. Baik, sial saja. Aku muak berurusan dengan wanita bodoh yang tidak berguna sepertimu. Apa? Merasa bersalah? Mencoba kabur? Kamu gila. Satpam, tangkap dia. Dia. Kamu mau pergi? Baik. Berlutut dan sujud 3 kali. Dan bersumpah kamu tidak akan menggangguku lagi. Maka aku akan melepaskanmu. Jika tidak, hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang terjadi jika kamu macam-macam denganku. Aku? Berlutut padamu? Kamu benar-benar gila? Tidak mau berlutut, ya? Maka jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Hei, Satpam, bantu aku menahannya. Clara? Ada apa ini hari ini? Kalian tidak tahu kemarin di bank setelah aku bertengkar dengannya dia mulai bertingkah aneh padaku. Malam hari, dia benar-benar mengikutiku sampai ke pintu rumahku. Dan hari ini dia datang ke bank dan secara terbuka melecehkanku. Apa kalian benar-benar tahan melihatku dibully? Apa? Benar ada hal seperti itu? Hei semuanya, nilai sendiri. Bukankah baru kemarin saat aku membantunya, aku sedang dalam suasana hati yang buruk dan sedikit kasar? Jadi begini cara dia memperlakukanku? Mana keadilannya? Anak muda ini terlihat sangat jujur, dia sepertinya bukan tipe orang yang melakukan itu, penampilan bisa menipu. Siapa tahu betapa kotornya pikiran orang aneh ini. Para wanita, saat kita sendirian di luar, kita harus melindungi diri kita sendiri. Bajingan ini pantas masuk neraka. Benar. Seorang temanku setiap hari diganggu oleh bajingan seperti ini. Tidak. Aku tidak pernah melakukan semua itu. Kaulah yang berbohong. Semuanya, lihat, dia melakukannya dan tidak mau mengaku. Aku tidak pernah melakukannya. Apa yang harus diakui? Lepaskan aku. Lepaskan kamu. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, siapa tahu apa yang akan kamu lakukan pada gadis lain nanti? Tepat sekali. Hari ini, kita akan gunakan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran yang sesungguhnya. Hajar dia. Hajar dia. Kalian semua dibodohi oleh wanita ini. Aku tidak pernah mengancamnya. Berhenti memukulku. Aku tidak bersalah. Cukup. Kamu sudah sadar? Aku tidak pernah punya perasaan padamu. Itu semua hanya angan-anganmu sendiri. Sepertinya kamu belum belajar. Kalau begitu, lanjutkan. Clara, berhenti. Terus begini, sesuatu yang buruk akan terjadi. PH. Baiklah. Aku merasa dermawan, jadi aku lepaskan kamu kali ini. Seperti yang kukatakan, berlututlah, dan sujud 3 kali padaku, lalu bersumpah kamu tidak akan menggangguku lagi. Maka aku akan melepaskanmu, jika tidak. Manajer David, Emily, Clara membuat kesalahan berturut-turut beberapa hari ini. Apa yang kamu lakukan? Clara melakukan kesalahan? Tidak, mustahil. Kantor pusat tahu lebih dulu dariku. Sekali dia kurang bayar Rp2.250.000, dan sekali lagi dia lebih bayar Rp225 juta. Kamu akuntan? Masa tidak tahu? 225 juta. Itu terjadi baru kemarin. Aku baru saja periksa catatan di kantor pusat. Pemilik rekeningnya adalah Rio. Bagaimana kamu menyeimbangkan pembukuan hari ini? Manajer David, aku belum sempat merekonsiliasi pembukuan kemarin. Aku akan periksa sekarang. Periksa apanya? Kukatakan, hubungi nasabah itu bernama Rio sekarang. Carilah cara untuk mendapatkan kembali Rp225 juta itu. Tunggu, Rio? Kamu bilang nama kliennya Rio? Ada apa?
Sepertinya kita tidak perlu menghubunginya lagi. Kenapa? Clara mengumpulkan banyak orang. Mereka mengepungnya dan memukulinya. Apa? Apakah Clara sudah gila? Sepertinya aku tahu apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemarin, setelah Rio menarik uangnya, dia kembali menemui Clara. Tapi Clara sangat kasar padanya. Akhirnya, dia mengusirnya. Hari ini, Rio datang lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi Clara memanggil orang dan menyuruh mereka memukulinya. Gila, benar-benar gila. Clara benar-benar kehilangan akal. Kurasa Rio mungkin kembali untuk mengembalikan uangnya. Tapi Clara salah mengira dia datang untuk membuat masalah. Jadi dia menyuruh memukulinya. Manajer David, haruskah aku pergi sekarang dan menghentikan kekacauan ini? Tunggu, belum. Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Kamu awasi mereka berdua. Tidak ada yang boleh pergi. Akan kurus setelah sampai. Maksudmu? Kita harus mendapatkan uang itu kembali. Juga, kita perlu mencari cara untuk memberikan kompensasi kepada Tuan Rio. Sedangkan Clara, setelah melakukan hal yang begitu buruk, aku akan menindak tegasnya. Jika kamu mengungkapkan kebenaran sekarang, kamu hanya akan membuatnya curiga. Jika Clara melarikan diri, itu akan merepotkan. Baik, Manajer David. Aku mengerti. Aku tidak akan berlutut dan bersujud padamu. Dan aku pasti tidak akan mengucapkan sumpah apapun. Karena selama ini, kamulah yang salah paham padaku. Oh, baiklah. Di sini, di depan semua orang, katakan padaku apakah aku salah tentangmu atau tidak. Oke, baiklah. Hari ini akan kuperlihatkan pada semua sifat asli si manis ini. Ayolah, katakan. Aku ingin lihat apa yang bisa kau katakan. Sebenarnya, kemarin kamu memberiku uang terlalu banyak. Aku minta 30 juta rupiah, tapi kamu memberiku 225 juta rupiah. Aku ingin segera kembali dan mengembalikannya, tapi kamu tidak mau mendengarkanku. Dan kamu terus mempermalukanku berulang kali. Lucu sekali. Sudah kukatakan kemarin, dengan jelas, bahwa semua penarikan dilakukan oleh sistem bank. Tidak mungkin aku melakukan kesalahan. Jadi, itukah kenapa kamu mengikutiku pulang tadi malam? Aku mengikutimu. Sudah kukatakan dengan jelas kemarin, semua penarikan dilakukan melalui sistem perbankan. Tidak mungkin aku melakukan kesalahan. Jadi, inilah kenapa kamu mengikutiku pulang tadi malam. Aku mengikutimu. Aku menarik uang kemarin karena aku kehilangan ponselku. Dan perlu uang tunai untuk bayar sewa. Ini perjanjian sewa yang kutandatangani dengan ibu kos kemarin. Kamu bisa lihat dengan jelas. Aku akan kembali ke rumahku, dan kebetulan bertemu denganmu. Serius? Apa kita benar-benar salah menilainya? Aku tidak percaya. Di dunia ini, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu terjadi? Memang seperti itu. Terima atau tinggalkan. Baiklah. Meskipun itu kebetulan, lalu kenapa kamu ke bank lagi hari ini? Bagaimana kamu menjelaskannya? Hari ini, itu juga kebetulan. Seorang temanku akan menjodohkanku dengan seseorang. Tidak kusangka kalau jodohnya adalah kamu. Jika aku tahu itu kamu, aku tidak akan datang sama sekali. Hei, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, biar aku tanya kamu. Orang yang menjodohkanmu, siapa namanya? Namanya Ryan. Tunggu, apa? Kamu? Dia benar-benar menjodohkanmu? Jadi, apa kamu percaya padaku sekarang? Apa? Kamu? Jadi kamu beneran diperkenalkan sama dia? Jadi, kamu percaya aku sekarang? Jangan bilang. Aku salah sangka. Apalagi, kamu pikir aku beneran tertarik sama kamu? Aku lihat anak muda ini tadi, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Sepertinya kalian semua salah sangka sama dia. Kedengarannya sok suci. Siapa tahu benar atau tidak. Baiklah, baiklah. Kamu sudah selesai di sini. Pergi sana. Kamu mau aku pergi? Aku pikir tidak semudah itu. Jadi, apa lagi yang kamu mau? Aku ingin kalian semua meminta maaf padaku satu persatu, dan membayar biaya medisku. Bayar kamu? Mana mau? Kalian memukulinya seperti ini tadi. Kalau kalian tidak bayar biaya medisnya, itu tidak adil, kan? Tepat. Kalau tidak, aku dipukuli percuma. Terutama kamu. Kamu? Apa yang kamu mau? Aku ingin kamu berlutut dan minta maaf. Atau aku telepon polisi sekarang, dan kamu ditangkap. Kamu tidak berani. Kenapa aku tidak? Jangan lupa, kamu yang salah di sini. Aku paham sekarang.
Apa kamu punya maksud tersembunyi padaku selama ini? Jadi kamu sengaja menjebakku untuk membuat kesalahan di kerja, untuk memanfaatkan dan memeras aku, dan bahkan bekerja sama dengan Ryan untuk mengatur kencan buta ini untukku, untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksaku. Nona, kamu perlu bukti saat bicara. Kamu tidak bisa menuduh orang tanpa alasan. Kamu mau bukti? Ya, aku punya. Bukti apa? Kami mencocokkan akun setiap hari. Jika aku benar-benar memberinya uang tambahan, akuntan kami dan manajer David pasti sudah lama datang padaku. Tapi kenapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Siapa tahu. Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini akuntan kami, Sarah, bilang padanya. Apakah aku memberinya uang tambahan kemarin, atau tidak? Katakan saja, Nona. Ya, Sarah, silakan. Jika kamu bisa membuktikan aku tidak memberinya uang tambahan kemarin, Itu membuktikan semua yang dia katakan salah, dan menegaskan dia punya niat jahat padaku. Sarah, katakan sesuatu. Ya, katakan sesuatu. Bersihkan namaku. aku memeriksa akun kemarin dan tidak ada catatan tentang Clara mengambil uang tambahan. Nah, Sarah sudah mengatakannya. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Kau berbohong. Kau bohong. Bagus, jadi kau bohong, para wanita. Ayo kita beri dia pelajaran lagi. Aku punya bukti penarikan, dan uang tunai 225 juta rupiah yang kutarikan kemarin. Kenapa kau bohong? Aku tidak bohong. Diam. Baiklah. Jadi kalian semua kompak, sama saja kalian. Tunggu saja, aku akan menggugat kalian semua satu persatu. Gugat kami? Kita lihat apakah kau sempat. Teman-teman, beri dia pelajaran yang tak akan terlupakan. Clara, cukup. Jangan keterlaluan. Kenapa kau membelanya? Orang seperti dia, kalau tidak diberi pelajaran, dia tidak akan pernah belajar. Benar, dia perlu dihajar. Semua, tenang, kita hidup di negara hukum. Ayo duduk dan bicarakan baik-baik. Jangan bertengkar lagi. Duduk dan bicara? Aku sudah bicara baik-baik. Apa berhasil? Tepat sekali. Dengan orang aneh menjijikan seperti dia, balas dengan kekerasan. Rio, kan? Aku tanya sekali lagi. Kau mau berlutut atau tidak? Jika tidak, kau tidak akan keluar dari sini dengan utuh hari ini. Ayo, bunuh aku kalau bisa. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua membayar satu persatu. Masih keras kepala? Baik, kita lihat berapa harga yang bisa kalian buat kami bayar. Berhenti. Masih bicara keras? Ya, baik. Mari kita lihat, harga berapa yang bisa kau buat kami bayar. Berhenti. Manajer David, aku sedang mengurus urusan pribadi. Urusan pribadi apa? Meskipun kau punya urusan pribadi, sekarang jam kerja. Kau dengan terang-terangan membuat keributan di bank. Maaf, Manajer David, jangan khawatir. Aku akan segera mengurusnya. Itu tidak akan mengganggu pekerjaan. HMPH, sudah selesai? Kalau begitu, katakan padaku, apa sebenarnya yang kau urus? Bajingan ini mengincar penampilanku, menjebakku di tempat kerja, dan mencoba memerasku. Aku langsung tahu niatnya. Kami memberinya pelajaran. Itu tidak benar. Aku tidak bersalah. Omong kosong. Baru saja akuntanmu membuktikan orang ini berbohong, dan dia masih mencari alasan. Ya, Sarah, katakan pada manajer David, apakah kami salah tentang dia? Sebenarnya, kalian berdua salah tentang dia. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang akan kau lakukan dengan anak muda ini? Apa lagi yang bisa kulakukan? Hajar dia habis-habisan, beri dia pelajaran, supaya dia tidak macam-macam lagi denganku. Kau bodoh sekali. Bagaimana aku bisa begitu buta mempekerjakan wanita tidak punya otak sepertimu? Betul, hajar dia sampai kapok. Pastikan dia jera, supaya dia tidak berani mengejarku lagi. Bodoh banget, nggak guna. Ya ampun, aku pasti buta. Sampai mempekerjakan idiot tak berotak sepertimu. Manajer David, Pak, kenapa kamu pukul aku? Kamu dipukul karena terlalu sombong. Wanita bodoh, Kamu kenapa sih? Kenapa sih mukul orang tanpa alasan? kamu siapa? Aku sedang mendisiplinkan stafku, bukan urusanmu. Aku cuma orang yang membela keadilan, memukul orang itu salah. Kalau nggak salah ingat, kamulah yang paling keras memukulku, kan?
Jadi kamu Rio, kan? Aku Rio. Kamu mau apa? Aku tahu seluruh ceritanya. Kemarin, kamu pergi menemuinya untuk mengembalikan uang lebih yang kamu tarik, kan? Iya. Tapi dia nggak mau dengerin, dan dia mempermalukanku. Aku minta maaf sekali bang. Sampai membiarkan hal ini terjadi. Sebagai manajer cabang, aku bertanggung jawab penuh. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Semoga kamu bisa memaafkanku. Apa yang kamu? Manajer David, kenapa kamu minta maaf pada brengsek itu? Apa yang bikin dia? Aku lagi membereskan kekacauanmu ini. Kamu nggak lihat? Beresin kekacauan aku? Manajer David, kamu bercanda, kan? Bercanda denganmu? Kamu pikir kamu layak? Lalu apa maksudmu sebenarnya? Sarah, katakan yang sebenarnya padanya. Semuanya, pada wanita bodoh ini. Manajer David, apa kau bercanda? Bercanda? Apa kau pantas mendapatkannya? Lalu apa maksudmu sebenarnya? Sarah, katakan yang sebenarnya kepada wanita bodoh ini. Clara, kau dalam masalah besar. Apa manajer David tahu? Maaf, manajer David. Aku akui aku salah. Tapi uang ini akan aku ganti sendiri. Aku hanya mohon beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya. Kau akan memperbaikinya? Ini 2.250.000 rupiah. Ambil, dan pergi. Kita beres. Berikan padaku. Apa? Aku sudah membayarmu kembali. Kau masih belum puas? Sepertinya manajer Davidmu benar. Kau benar-benar wanita bodoh yang tak ada harapan. Aku mengembalikan setiap sen. Apa itu belum cukup? Apa lagi yang kau mau? Apa kau mencoba menipuku? Kapan aku pernah bilang kau kurang membayarku? Lalu apa maksudmu? Dari kemarin sampai sekarang, sudah kukatakan lebih dari sekali, kemarin saat kau memberiku uang, kau kelebihan bayar 225 juta rupiah. Kalimat sesederhana itu, apa kau tidak mengerti? Jadi, pelanggan yang kurang bayar. Bukan kau? Kapan aku bilang itu aku? Bagus, bukan kau. Soal apa yang kau katakan tentang aku kelebihan bayar 225 juta rupiah, itu lebih mustahil lagi. Sarah sudah mengonfirmasinya untukku. Rio tidak berbohong padamu. Kemarin, kau memang kelebihan bayar dia 225 juta rupiah. Sarah, mereka baru saja mengonfirmasi padaku. Rio tidak berbohong padamu. Kemarin, kamu benar-benar memberinya tambahan 225 juta rupiah. Bagaimana mungkin? Tapi Sarah, dia jelas. Ini log sistem kemarin, lihat sendiri baik-baik. Apa? Aku benar-benar memberinya tambahan 225 juta rupiah? Apa lagi? Kamu pikir aku berbohong padamu? Sejak kemarin, aku sudah berkali-kali mencoba mengembalikan uang itu padamu, tapi apa kamu pernah mendengarkan penjelasanku? Setiap kali, kamu pikir aku mau cari masalah. Kamu benar-benar menganggap semua orang sepicik dirimu. Benar, Clara. Kamu benar-benar melakukan kesalahan. Lalu tadi, kenapa kamu bilang begitu? Aku yang menyuruhnya bilang begitu. Kalau tidak, bagaimana jika kamu kabur? Kamu membuat kesalahan serius di tempat kerja, dan bahkan memusuhi klien, memukulinya seperti ini. Kamu harus mengambil tanggung jawab penuh atas ini. Clara, katakan sendiri, setelah semua kesalahan ini, hukuman apa yang pantas kamu terima? Dipecat dan mengembalikan uang yang hilang. Rio, bisakah kamu mengembalikan uangnya? Kamu minta aku kembalikan uang, ya? Kalau begitu, berlutut dulu. Rio, kalau aku berlutut, apa kamu akan mengembalikan uangnya? Sekarang, apa kamu punya posisi untuk bernegosiasi denganku? Tuan Lin, tolong kembalikan uangnya, ya? Kamu mau aku bayar? Kalau gitu, berlutut. Tuan Lin, kalau aku berlutut, apa kamu mau mengembalikan uangnya? Sekarang, apa kau punya hak untuk tawar-menawar denganku? Kau yang buat masalah ini. Kau yang harus menyelesaikannya. Keuangan saya sekarang benar-benar kacau. Lupakan 225 juta rupiah. Saya bahkan nggak bisa mengumpulkan 30 juta rupiah. Maaf,
Sial, uang ini nggak akan ku kembalikan. Kamu berani mempermainkanku? Aku bilang berlutut dulu baru bicara. Kapan aku bilang bakal bayar? Kamu pikir aku nggak bisa berbuat apa-apa sama kamu? Terus, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bank kami berhak menagih kelebihan uang. Kalau kamu nggak bayar, kamu masuk penjara. Tuan Lin, dia benar. Saya sarankan Anda kembalikan uang itu. Setelah itu, kami akan berikan rencana kompensasi yang saling menguntungkan. Lupakan kompensasi. 225 juta ini bisa jadi kompensasi dia buat aku. Tuan Lin, mari kita pisahkan urusannya. Kalau Anda tidak mengembalikan uangnya, kantor pusat juga akan menggugat Anda. Enggak, mereka nggak akan. Bahkan kalau mereka gugat, mereka akan gugat dia. Paling-paling aku lalai dalam pekerjaan. Tapi kamu menolak mengembalikan uangnya. Itu kepemilikan ilegal. Masa kantor pusat mau menggugatku? Kamu nggak percaya? Akan kutunjukkan buktinya sekarang. Setidaknya, ini hanya kelalaian kerja. Tapi kamu menolak mengembalikan uangnya. Itu kepemilikan ilegal. Kenapa kantor pusat mau menuntutku? Kamu tidak percaya padaku, ya? Akan kutunjukkan buktinya sekarang. Sekarang ingat, sebenarnya aku harus berterima kasih untuk itu. Kamu memberiku 225 juta rupiah dengan cuma-cuma. Pak Rio, ini, kemarin, aku menawarkan untuk membayarnya, tapi dia menolak menerimanya. Dia bahkan menawarkan untuk memberikannya padaku. Biar aman, aku membuat perjanjian ini, supaya dia tidak bisa menyangkalnya nanti. Ada tanda tangannya di situ. Sekarang, kamu tidak bisa mengelak. Kalau begitu, kamu harus menanggung kerugian ini. Hahaha, perjanjiannya sudah hilang sekarang. Begitu juga buktinya. Haha, sekarang perjanjiannya hilang. Dan buktinya juga hilang. Yang kamu robek itu adalah salinan hasil scan. Aku membuat beberapa salinan. Kalau itu belum cukup menyenangkan, kamu bisa merobek ini juga. Baiklah, Clara. Kamu telah membuat beberapa kesalahan serius dalam pekerjaan. Kamu dengan sengaja membalas dendam kepada seorang klien dan menyerangnya secara fisik. Bank telah memutuskan untuk memecatmu. Kamu harus menutup kerugian sebesar 225 juta rupiah. Tidak, itu tidak benar. Memberinya uang tambahan jelas merupakan gangguan sistem. Kenapa aku harus membayarnya? Bank telah memutuskan untuk memecatmu, dan kau harus menutupi kerugian sebesar 225 juta rupiah. Tidak, itu tidak benar. Aku memberinya uang lebih, tapi itu gangguan sistem. Kenapa aku yang harus membayarnya? Emily, bacakan untuknya prosedur operasional teller. Untuk transaksi yang diproses melalui sistem, teller harus memverifikasi sendiri prosedur dan jumlahnya. Clara, kau tidak mengikuti prosedur, yang menyebabkan nasabah mendapat uang lebih dari yang seharusnya. Masalah ini sepenuhnya tanggung jawabmu. Baiklah. Kau menang. Aku akan membayarnya. Ini belum berakhir. Kita lihat saja nanti. Lihat saja. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Siapa Clara? Itu dia. Kami baru menerima laporan. Clara, kau dicurigai melakukan perilaku tidak tertib karena menyerang seseorang tanpa alasan. Sekarang, tolong bekerja sama dan ikut kami untuk diinterogasi.
Kami menerima laporan. Clara, Anda dituduh melakukan perilaku tidak tertib karena menyerang seseorang tanpa alasan. Sekarang, tolong bekerja sama dan ikut kami untuk diinterogasi. Rio, semua cedera yang Anda alami hari ini, biaya medis, kehilangan upah, dan kompensasi penderitaan emosional akan ditanggung oleh cabang kami. Juga, mengenai uangnya, atas nama cabang, saya sekali lagi meminta maaf dengan tulus. Apakah saya masih bisa menarik 30 juta rupiah itu? Ya, bisa. Lily, ambilkan Rio segelas air. Emily, pergi ke transaksi awal Rio dan proses lagi. Kamu pikir mau kemana? Kamu pikir bisa memukul orang lalu pergi? Maaf. Saya kehilangan kendali. Maaf, kalian. Kami akan membayar biaya medis. Cukup. Jangan mudah percaya segala sesuatu dari sekarang. Kamu percaya semua yang dikatakan orang. Maaf sudah membuatmu menunggu. Hitung. Ini untuk biaya medis dan kehilangan upah. Tolong, Anda harus menerimanya. Putusan telah keluar. Perilaku tidak tertib, 3 bulan penjara. Denda dan kompensasi bank akan dia bayar dari kantongnya sendiri. Dia pasti kehilangan pekerjaannya. Adikku bersalah, tapi tenang saja, aku tidak akan membelanya. Setelah dia keluar, aku akan bicara serius dengannya. Soal menjodohkannya dengan seseorang, buat yang lebih dapat diandalkan lain kali. Ayo makan burger. Kali ini, aku yang traktir.